Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, Bu Eva. Bagaimana Pak Edi ini kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah hari ini kabarnya cukup baik, Bu Eva. Tapi ya seperti yang Alhamdulillah. saya sampaikan kemarin, ini ada sedikit unek-unek nih yang saya sampaikan pada Bu Eva hari ini. Nah, Alhamdulillah ya Pak Edi ya kita bisa bertemu ini di kesempatan ini bisa nanti bercakap-cakap sharing-sharing. Kira-kira apa ini Pak Edi ini yang akan diceritakan nih Pak Edi? Ini Bu Eva, saya kan punya ini salah satu siswa ini ya yang setiap kali pembelajaran itu siswa ini agak-agak usil gitu loh Bu. Kemudian kita saya Iya. sama teman juga. Nah, akhirnya Hmm. setiap pembelajaran tuh eh, seperti merusak suasana gitu. Kemudian Hmm. kelas saya juga kadang kurang aktif siswanya. Nah, itu membuat saya merasa gimana ya, berpikir apakah ini merupakan suatu kekurangan saya yang harus saya saya cari solusinya. Dan ini membuat saya gelisah ini. Nah, nah, dari cerita Pak Edi nih ya Pak Edi. Apa nih Pak Edi tujuan dari percakapan kita hari ini yang ingin Pak Edi goalskan gitu, yang Pak Edi inginkan dari percakapan kita hari ini apa nih Pak Edi? Ya, saya pinginnya itu eh, bisa menemukanlah titik terang bagaimana sih cara mengatasi anak didik saya ini tadi. Nah, ini kan supaya kelas saya bisa jadi aktif, kemudian saya juga semangat mengajarnya gitu loh Bu. Ya, semangat ya Pak Edi ya. Nah, jadi ya Pak Edi, melihat dari cerita Pak Edi tadi ya Pak Edi, pada saat apa nih Pak Edi? Murid Pak Edi itu tidak fokus, tidak semangat belajarnya ini pada saat apa? Apakah dari pagi sejak mulai belajar itu sampai pulang sekolah itu kondisinya sama, anak ini tidak fokus dan juga tidak semangat belajar, Pak Edi. Bagaimana, Pak Edi? Menurut Pak Eh, Edi pada saat apa ini, Pak Edi? Sebenarnya sih tidak keseluruhan Ramadan, tidak setiap hari ya Bu, ya tidak mulai Hmm, dari ya. pagi sampai siang gitu enggak. Hanya mungkin kebanyakan itu pas jam-jam agak siang dulu, jam baru istirahat Hmm, gitu ya. Setelah istirahat, apalagi di pelajaran matematika itu sangat terasa sekali. Ini ada satu siswa ini yang pasti usil aja gitu. Kemudian teman-temannya ini jadi terganggu. Nah, akhirnya kan tidak kondusif. Nah, itu di jam-jam siang di mata pelajaran matematika. Pokoknya sesuatu yang pelajaran yang membutuhkan pemikiran ekstra lah. konsentrasi. Iya, konsentrasi harus penuh. Itu malah anak-anak sering seperti itu. Oh, iya, iya. Jadi tidak dari pagi sampai siang itu tidak fokus semua itu tidak ya, Pak Edi, ya? Jadi Iya, iya, dari betul. cerita Pak Edi itu saya garis bawahi pada saat pelajaran tertentu nih yang menuntut konsentrasi tinggi yaitu pelajaran matematika ya Pak Edi. Lalu pada waktu jam-jam siang juga ini. Jadi tidak eh, dari awal sampai akhir tetapi pada saat-saat tertentu ya Pak Edi ya. Iya, betul, Bu. Lalu nih Pak Edi melihat pada pembelajaran nih ya Pak Edi. Pada saat pembelajaran nih menurut Pak Edi pada sesi kegiatan belajar yang mana nih Pak Edi, anak-anak itu mulai-mulai tidak fokus itu pada sesi pelajaran yang pas pada waktu Pak Edi menjelaskan atau pas pada waktu kegiatan apa nih dalam pembelajaran tepatnya ini Pak Edi? Iya, kalau saya ingat-ingat sih Bu ya, itu pas ini pas ketika saya menjelaskan. Nah, Oh ini ya, anak-anak cenderung kurang responsif sama saya.
Kemudian ada itu tadi yang salah satu anak namanya Billy itu, nah, itu hampir tidak pernah fokus sama saya. Dia itu maunya jahil aja sama teman-temannya. Ada temennya yang mungkin mau menyimak itu dia colek-colek, dia lempar penghapus gitu. Nah di saat seperti itulah itu sering terjadi ketika mungkin pas saya berikan tugas itu ya, saya tugas Ya, ya, kemudian ya. saya tinggal dulu sejenak ke kantor, ambil sekolah, ambil mungkin laptop, ambil apa gitu, saya kembali pasti kondisi kelasnya itu sudah rame gitu. Ini ketika saya Oh tanya iya. bagaimana, eh, ada yang sudah selesai belum pak, akhirnya menyita waktu sekali ini. Iya, berarti pada waktu pembelajaran ya Pak ya, pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung ini, jadi anak mulai tidak fokusnya itu pada saat Pak Edi menjelaskan ya, Pak Edi Ya menjelaskan betul. kemudian juga pada waktu Pak Edi memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi ini mulai tidak fokus juga nih anak-anak pada waktu diberi tugas. Lalu pada waktu ini Pak Edi, pada waktu melakukan penilaian bersama nih Pak Edi, pasti nanti pada waktu pembahasan itu kan ada kegiatan bersama ini ya Pak Edi ya. Iya iya Ada betul. kegiatan bersama dalam penilaian bersama Pak Edi. Nah, itu menurut Pak Edi pada waktu itu anak-anak ini bagaimana fokusnya Pak Edi? Apakah ya tetap tidak fokus selama kegiatan refleksi berlangsung atau bagaimana Pak Edi? Ketika saya mencoba untuk melakukan refleksi gitu ya Bu, itu ya hanya segelintir anak saja Bu yang nyaut, tentunya yang mereka mulai merespon itu hanya beberapa saja. Tapi kebanyakan itu seperti apa ya, mereka kurang fokus tadi sama pembelajaran, kemudian kurang antusias dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan itu, tidak ada apa ya respon yang wah gitu loh. Nah, diam-diam saja kalau dia ditunjuk, tidak Hmm, mau angkat tangan, tidak mau memberikan apa pendapatnya tentang apa yang sudah didapat gitu. Jadi kurang, ibaratnya kalau saya menilai itu kelas saya itu kurang, kurang apa ya, kurang ada interaksi gitu. Jadi kurang kurang menarik lah hmm, bagi saya itu. iya iya. Berarti ya Pak Edi ya dari cerita Pak Edi tadi nih ya Pak Edi, eh, itu anak-anak mulainya tidak fokus itu setelah jam istirahat atau jam-jam siang. Kemudian pada waktu itu Pak Edi, pada waktu pembelajaran siang itu dari setiap sesinya dari cerita Pak Edi tadi berarti anak-anak ini sepanjang awal pembelajaran, sepanjang Pak Edi menjelaskan sampai pemberian tugas sampai penilaian ternyata anak-anak ini tidak fokus ya berarti Pak Edi ya. Iya betul Berarti betul. intinya kita bisa ambil di sini dari jam siangnya. Apakah begitu Pak Edi? Iya Menurut Pak iya Edi betul. bagaimana ini? Iya Dari hampir di jam jam siangnya siang ya, ini saya menemui kendala jam seperti ini. siang Kalau ya. pagi, Oh, misal pas hari Selasa itu ya, ada jadwal matematika di jam pagi itu ya fine-fine saja, anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Tapi semangat ya Pak ketika Edi ya. iya di jam siang, lah ini mulai terasa ini agak agak susah gitu ngajarnya di anak di Oh, iya mata iya. pelajaran khususnya matematika ini. Iya. Berarti ini Pak Edi, berarti Pak Edi sudah bisa menemukan ya ini kira-kira ini Pak Edi. Di waktu apa ini anak-anak ini tidak semangat, tidak kondusifnya dalam belajar nih Pak Edi. Gimana Pak Iya, Edi? Sudah bisa menemukan ya Pak Edi ya? iya, iya Bu, betul. Pada Kalau waktu apa nih ya? saya ingat-ingat ini ya, ini saya sudah mulai bisa menemukan nih, ini apa yang Iya, menyebabkan mungkin anak saya kemarin kok kurang semangat dalam belajar, kurang mau fokus gitu ya. Iya, jam-jam siang itu. Nah, ini saya jam-jam mulai siang ya Pak menemukan Edi ini ya. Bu. Ya. Masalahnya Nah, ternyata kira-kira ya. di situ ya. Iya, jam siang ya Pak Edi ya. Nah, kira-kira nih Pak Edi, yang menyebabkan itu menurut Pak Edi itu apa ini kok? Jam-jam siang anak-anak itu kurang fokus, kurang semangat ini menurut Pak Edi apa yang menyebabkan itu Pak Edi kira-kira? Dari analisis saya beberapa hari ini Bu. Saya lihat tuh kan di setiap jam istirahat ini anak-anak kan sering main volley nih di akhir-akhir ini. Jadi Iya iya. terus sampai keringatnya itu basah itu loh, nah, apa bajunya itu Hmm, basah banget.
mungkin apa Iya, ya, karena kecapean gitu ya. Terus akhirnya kan ketika capean. jam siang itu mereka jadi mungkin karena lelahnya tadi jadi kurang fokus, sama Iya, juga kurang nyaman gitu tadi ya. iya iya betul. Terus ditambah mungkin karena pelajarannya ya lumayan sulit ya, matematika, Iya. ini juga menjadikan mereka jadi ya tambah menambah kemalasan untuk menyimak gitu karena sudah capek terus Oh, pelajarannya iya sulit iya ya. gitu. Nah, iya. Jadi Pak Edi sudah bisa menemukan nih, sudah bisa menemukan permasalahannya di mana gitu ya Pak Edi. Anu, lalu ini Pak Edi, langkah Pak Edi untuk menyelesaikan masalah ini apa nih Pak Edi, rencana Pak Edi ini? Yang bisa membangkitkan fokusnya anak-anak di jam-jam siang ini Pak Edi apa nih? Ah, kemarin saya sempat memikirkan tuh gimana ya caranya untuk apa ya membangkitkan gairahnya meskipun mereka capek gitu ya mau belajar lagi. Nah, yang pertama itu saya kok punya angan-angan ingin mengajak mereka belajar di luar itu loh, kan melanjutkan dari kegiatan Hmm, istirahat tadi iya, kan, dari baru di kegiatan di luar, luar iya. saya ajak belajarlah di luar sesekali pas di jam siang itu, mungkin dengan Iya. pembelajaran yang saya kombinasikan dengan adanya permainan, lah games yang menyangkut dengan Hmm, materinya gitu, supaya anak-anak itu lebih tertarik. Kemudian akan saya berikan kesepakatan lah, mungkin ketika nanti Pak akan menjelaskan kalau kamu mau menyimak nanti saya ajak main gitu ya, ajak keluar gitu, biar nanti kan hmm, jadi stimulus ya buat mereka untuk mau iya iya. mendengarkan gitu. Itu yang rencana saya, sama apa ya, mungkin masih ada lagi lah, nanti akan saya pikirkan. Nah, luar biasa Pak Edi. Jadi melalui pembelajaran di luar kelas ya, karena anak sangat menyukai berarti ya pembelajaran di luar kelas ya Pak Edi. Karena anak suka bermain tadi ya. Jadi Iya kalau betul dilanjutkan di betul. luar kelas, mungkin nanti akan lebih semangat lagi. Kemudian nanti juga ada permainan Pak Edi ya. Akan Iya ada permainan berarti iya nanti ya. betul Bu, Nah, itu rencana ya saya. permainan nanti, ya permainan yang menjurus ke matematika ini pasti anak-anak nanti akan senang nih Pak Edi. Lalu selain itu Pak Edi, mungkin ada rencana lain Pak Edi yang lebih luar biasa nanti untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi gitu Pak Edi. Iya, ini saya baru ada gambaran itu ya. Nanti mungkin untuk melengkapi yang permainan tadi ini ya. Nah, karena kemarin tuh saya lihat materi matematikanya terkait dengan ada bangun ruang, ada kayak tentang pengukuran. Nah, ini saya mau coba dicari apa itu media pembelajaran yang lebih kontekstual yang ada di lingkungan sekolah ya nanti. Iya Ini iya kan iya. jadi sambil keluar nanti anak langsung terjun langsung mencari, oh ini benda-benda sekitar kita, pengukurannya kita lihat berapa ukurannya, nanti pakai apa itu mungkin menggaris atau apa, kan nanti lebih seru kalau misalkan anak-anak mengukur benda-benda yang memang konkret gitu. Jadi nanti akan saya cobalah mencari media pembelajaran yang lebih menarik lagi biar anak-anak tambah semangat gitu belajarnya. Itu rencana saya. Iya. Berarti memanfaatkan benda di sekitar ya Pak Edi ya yang konkret Iya ya untuk betul anak-anak ya betul. Pak Edi ya. Luar biasa nih Pak Edi. Nah, Pak Edi sudah bisa menemukan nih ya eh, apa tindakan yang akan Pak Edi lakukan untuk menyelesaikan masalahnya Pak Edi tadi. Nah, Pak Edi, prioritas mana nih sekarang Pak Edi dari rencana-rencana Pak Edi tersebut yang akan segera dilaksanakan ini Pak Edi? Eh, untuk prioritasnya pastinya ini Bu, kalau tadi kan saya baru menyampaikan tentang media-media ya, media pembelajaran saya ya. Kan di sekolah saya itu kebetulan sangat luas ya sekolahnya, kemudian banyak sekali itu di taman itu ada pohon-pohon, ada mungkin ada bangku-bangku taman, itu nanti bisa jadi media saya. Jadi saya tidak perlu menyiapkan. Nah, yang jadi prioritas saya nanti, saya akan menyiapkan gamesnya yang sesuai dengan tema atau bab dari pelajaran saya nanti, kemudian saya ajak keluar. Jadi nanti itu yang akan saya prioritaskan dulu, kemudian langsung kita aplikasikan bersama-sama begitu bro. Jadi insya Allah Nah, sepertinya bisa jalan ini. sangat menarik ini Pak Edi ini ya. Jadi rencananya Pak Edi sangat luar biasa ini. Nah, Pak Edi,
Ini rencananya akan dilaksanakan kapan ini Pak Edi? Rencana yang menarik seperti ini akan dilaksanakan kapan nih? Ya. Kalau Selasa, nanti Selasa besok itu jam pagi. Saya akan coba di jam siangnya itu ya, hari Kamis Oh depan ya, ini ya, Kamis itu Kamis besok itu ya itu Pak kan Edi pas ya? pas jam siang Ya, itu akan saya coba, karena kalau jam pagi itu sudah lumayan, anak-anak kan sudah normal, nah, intinya kan sudah kondusif. Nah ini kan permasalahan saya di jam siang, nah maka akan iya, saya terapkan di sore, ada ya di jam Kamis dulu, maksud saya jam Kamis di jam siang itu setelah jam istirahat siang. Kamis depan ini Bu. Iya, sangat luar biasa. Nanti saya bayangkan ini pasti, wah anak-anak akan aktif ini meskipun jam-jam siang pasti akan semangat luar biasa ini Pak Edi. Nah, saya Iya, tunggu nanti Pak Edi ya kabar baiknya bagaimana responnya anak-anak. Nanti mungkin ada spill video-video atau foto-foto kegiatannya Pak Edi ya. iya, iya, siap, siap, nanti pasti akan saya kabarilah Bu terkait dengan apa ya kemajuan di kelas saya. Jadi oh ini loh Bu, kelas saya itu setelah menerapkan metode yang ini, permainan ini, dan di luar itu anak-anak sudah ada perkembangan itu, nanti saya kabarilah seperti itu Bu Eva. Terima kasih Pak Edi. Dan ini bagaimana menurut Pak Edi nih pertemuan kita ini apakah bisa disambung besok lagi nih Pak Edi? Iya, iya Bu, nanti kita sambung lagi di pertemuan ya, kan ya tadi hari Kamis ya Bu ya, hari Kamis nanti Ya, setelah belajar lah nanti saya coba hubungi. sambil cerita-cerita ya Pak Edi ya. Iya, iya, terima kasih ya Ya, Bu. terima kasih Pak Edi untuk waktunya hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita ya Pak Edi ya, untuk mengembangkan Amin, terima kompetensi diri kasih kita Bu. ya Pak Edi. Sampai berjumpa besok lagi ya Pak Edi. Terima Siap Bu kasih. Eva, siap. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.